Di video kali ini kita akan membahas yang namanya sistem perangkat lunak pada sebuah komputer atau software dari sebuah sistem komputer, di mana kategorinya jadi 3 bagian. Yang pertama operating system atau OS, kemudian yang kedua adalah driver pendukung hardware, dan yang ketiga adalah software aplikasi. Untuk kali ini kita akan bahas yang namanya operating system atau OS. Jangan kemana-mana, dan alangkah bijaknya biar tidak gagal paham, tonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 99 Channel. Apa kabar sobat YouTube sejagat raya? Sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya operating system dan biasa disingkat dengan istilah OS merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Memori yang dimaksud bukan memori RAM ya. Memori yang dimaksud adalah terletak pada sebuah hard disk. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer itu berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi atau OS ini. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Tanpa adanya OS, maka klien tidak bisa menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer mereka, kecuali hanya program booting saja. Beberapa tugas atau task seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau software. Namun dengan adanya operating system atau OS, maka software ini tidak perlu untuk mengerjakan task atau tugas tersebut. Di video kali ini kita akan membahas beberapa macam sistem operasi atau OS. Yang pertama akan kita bahas adalah yang pertama Windows. Windows dari bahasanya kita udah mungkin bisa mengartikan Windows adalah sebuah jendela, maka logonya juga bergambar kayak sebuah jendela. Jadi Windows adalah salah satu OS atau operating system yang paling banyak digunakan saat ini. Pada tahun 1990, Windows dikeluarkan pertama kali oleh perusahaan Microsoft yang dinamai dengan Windows 3.0 yang berbasis GUI. Ada banyak sekali versi yang dikeluarkan oleh Windows, tapi yang paling banyak digunakan belakangan ini dari versi Windows 7, Windows 8, Windows 10. Kemudian Microsoft juga udah mulai merilis Windows yang terbaru. Jadi Windows sendiri menawarkan kemudahan cara pengoperasiannya bagi para user. Jadi user diberi kemudahan untuk melakukan pekerjaan dengan adanya Windows tersebut. Windows adalah operating system terbesar di dunia yang pada waktu ini telah banyak dijadikan sebagai option atau pilihan untuk membantu mengkomodir keperluan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, sampai keperluan pribadi. OS Windows sudah mampu menampilkan tampilan yang menarik dengan dukungan visual grafik atau visual grafis GUI. Windows sejatinya adalah hasil dari revolusi MS-DOS yang beberapa tahun sebelumnya masih menggunakan basis tulisan tanpa gambar. Jadi Microsoft DOS revolusi, jadilah Windows. Itulah. Makanya kita akan membahas di video kali ini apakah kelebihan dari Windows tersebut. Yang pasti Windows tersebut memiliki kelebihan ya. Memiliki kelebihan bersahabat ya. Jadi umum dipakai. Kemudian aplikasi OS Windows yang melimpah atau umum, banyak yang memakai dengan operating system ini, atau lebih mudah untuk proses instalasinya, itu kelebihannya.
Cuman yang pasti ada juga kekurangannya. Kekurangan dari Windows ini adalah tidak open source, juga mudah untuk diretas sebab memiliki sistem keamanan yang masih lemah, kemudian berbayar serta lumayan mahal gitu kalau kita menggunakan operating system yang full original. Kemudian rentan terserang serangan virus. Kita juga akan membahas yang kedua adalah Microsoft DOS atau Disk Operating System. DOS adalah singkatan dari Disk Operating System yang merupakan awal mula dari metode operasi komputer yang dipakai oleh IBM. Microsoft DOS di-launching pertama kali di tahun 1981. OS ini dibuat oleh Tim Peterson dari perusahaan Seattle Computer Product atau SCT sebelum dikembangkan oleh Microsoft. DOS dapat disebut sebagai nenek moyang dari sistem operasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sekarang ini. Seperti pada perangkat komponen versi pendahulunya, tampilan dari DOS masih berupa hitam putih serta tulisan dan tidak terdapat gambar yang ditayangkan. Sebab masih jadul serta belum terdapat interface yang bagus. Proses memasukkan kerjanya pun memakai tulisan yang sekarang kita kenal sebagai command prompt. Tapi DOS ini memiliki kelebihan juga, di mana kelebihan dari sistem operasi DOS adalah satu, ringan serta tidak banyak menghabiskan memori. Yang kedua, mempunyai kompatibel yang tinggi. Dan yang ketiga, memiliki ukuran yang sangat kecil. Cuman kekurangannya tentunya pasti ada. Dari operasi DOS ini, yang pertama kekurangannya, instruksinya hanya berwujud tulisan, belum terdapat grafis atau gambar. Kemudian belum terdapat antarmuka seperti di Windows. Kemudian yang ketiga adalah Macintosh atau yang disebut Mac OS. Adalah operating system yang diciptakan khusus untuk komputer Macintosh. Seperti OS ini tidak kompatibel dengan personal komputer. Tidak kompatibel dengan komputer-komputer yang biasa kita pakai yang berbasis IMB. Mac OS pertama kali dikenalkan secara publik pada tahun 1984. OS ini dibuat oleh Apple Computer. Mac OS merupakan singkatan dari Macintosh Operating System, yang mana adalah sistem operasi eksklusif yang hanya di dalam komputer besutan Apple saja. Jadi si Apple mengeluarkan satu operating system yang khusus dipakai untuk produk Apple saja. Mac OS sudah diluncurkan sejak tahun 1984. Yang pertama kali dipakai di dalam komputer bernama Lisa. Lisa merupakan komputer hasil racikan dari Steve Jobs selepas dia menempuh perjalanan spiritual di India. Keren ya. Karena perangkat Apple tergolong perangkat mahal, maka user dari OS ini relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan user Windows. Cuman si Mac OS ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, dia lebih stabil. Kemudian yang kedua, mempunyai keamanan tinggi serta tidak mudah untuk diretas. Kemudian tampilan antarmuka atau interface cocok untuk keperluan multimedia. Kemudian aman dari virus. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangan dari Mac OS ini adalah kurang optimal untuk game. Harganya relatif mahal. Kemudian sama kayak Windows, tidak open source. Kemudian yang keempat adalah Linux. Linux merupakan salah satu operating system yang bertipe unik, modular. Linux diperkirakan dikembangkan sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Linux menggunakan kernel monolitik. Perbedaan OS Linux dari sistem operasi yang lain yaitu OS ini memiliki kernel dan komponen-komponen yang terbuka atau open ya. Sistem operasi Linux sudah diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Kemudian kelebihan dari Linux tersebut adalah dia lebih terbuka sistemnya. Sistemnya lebih terbuka, kemudian perkembangannya sangat kencang banget sebab dikembangkan oleh banyak orang. Kemudian gratis, tidak terdapat biaya lisensi. Itulah kelebihan dari Linux ya.
Tetapi ada kekurangannya. Kekurangan dari Linux tersebut adalah yang pertama, tidak dianjurkan untuk user baru atau user yang awam. Kemudian instalasinya yang terbilang lumayan rumit, susah. Kemudian aplikasi Linux yang terbatas. Kemudian yang kelima adalah Unix. Sama seperti pada DOS, Unix adalah jenis dari sistem operasi komputer generasi yang lawas atau jadul yang banyak dipakai dan telah menjadi cikal bakal dari munculnya OS atau operating system zaman sekarang. Si Unix ini punya kelebihan juga. Kelebihannya yang pasti gratis serta dapat dipakai cuma-cuma. Kemudian tidak mudah terserang virus. Pertahanannya kuat ya. Cuman kekurangannya yang pertama, tidak mempunyai banyak pilihan driver. Nih, software pendukung drivernya, si drivernya tidak banyak pilihan. Kemudian tampilan Unix yang kurang menarik, tampilannya tidak menarik. Unix merupakan OS yang banyak digunakan di komputer seperti superkomputer dan mainframe, atau lebih tepatnya di perusahaan besar yang menggunakan superkomputer untuk mengelola data yang sangat besar. Oke, itulah sekilas tentang pembahasan software untuk kategori operating system yang mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.